mengirimkan pahala bacaan Al-Quran ya kepada orang yang sudah meninggal dunia, apakah sampai atau tidak? Wallahu a'lam bissawab ya. Wallahu a'lam bissawab. Untuk urusan-urusan seperti ini memang sudah dari dulu diperdebatkan oleh para ulama-ulama kita ya. Dalam buku-buku mereka ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan insya Allah kalau orang yang baca Quran itu ikhlas karena Allah sampai ya. Ulama-ulama lainnya tidak setuju dengan itu, dengan dalil Al-Quran alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a ya. Tidak ada yang didapatkan orang kecuali apa yang pernah diupayakan di dunia. Mereka menolak itu ya. Jadi memang ada perbedaan paham dalam hal ini ya. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi nanti akan kita dapatkan beberapa hadis yang berkenaan dengan kirim-kirim pahala ini. Misalnya haji, ada orang yang belum haji datang menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya belum haji, apakah saya boleh hajikan dia? Sekarang dia tidak bisa lagi berhaji. Nabi mengatakan tidak apa-apa, hajikan. Nah, dalam riwayat lain kalau sudah haji baru bisa menghajikan orang lain, kalau belum tidak bisa. Nah, begitu juga ada yang punya utang puasa, orang tuanya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya punya utang puasa, apakah saya boleh puasakan dia? Nabi mengatakan, bagaimana kalau dia punya utang kepada manusia, haruskah dibayar? Iya ya Rasulullah, kalau begitu bayar utangnya, dipuasakan kan? Nah, demikian juga bersedekah, bersedekah atas nama orang lain, atas nama orang tua yang sudah meninggal, insya Allah juga dalam riwayat diterima. Nah, memang masalah Quran ini tidak ada secara khusus ya yang menjelaskan tentang masalah itu. Nah, disinilah kemudian letak perbedaan paham para ulama. Ada yang mengatakan bisa dikiaskan kepada haji, dikiaskan kepada puasa, tadi dikiaskan kepada sedekah. Begitu juga dengan Al-Quran. Ada yang mengatakan tidak, selama tidak ada dalil yang menjelaskan masalah itu maka tidak diperbolehkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, tetapi apapun itu ya, satu hal yang sangat menentukan pastinya adalah masalah niat, keikhlasannya. Kalau kita panggil orang anak yatim, dalam pertanyaannya kita panggil anak yatim 10-20 orang ya, kalau kita panggil mereka kemudian mereka tidak ikhlas baca Quran ya tidak akan sampai. Makanya Imam Ahmad mengatakan asalkan yang baca itu ikhlas betul-betul, bukan karena materi mereka membacanya, maka insya Allah sampai. Wallahu a'lam ya. Ada saling menghargai dalam masalah ini. Lebih afdalnya mana? Kalau saya secara pribadi ya, mumpung kita masih hidup ya, kita yang perbanyak baca Quran. Mumpung kita masih hidup, kita belajar betul-betul baca Quran. Mumpung kita masih hidup, kita latih anak kita baca Quran dan seterusnya. Nah, siapapun yang kita berhasil ajar baca Quran, ketika mereka baca Quran mengalir pahalanya ke kita. Siapapun yang berhasil kita didik baca Qurannya baik, baca Quran mengalir ke kita. Nah, siapapun yang kemudian lembaganya kita bantu karena mengajarkan Quran, selama lembaga itu dipakai maka mengalir kepada kita. Nah, itu yang pasti-pasti yang perlu kita lakukan sekarang. Jangan mengharapkan nanti dikirimkan dan seterusnya, karena kalau dikirimkan ya samalah dengan kiriman-kiriman, bisa tersendat di jalan, bisa salah alamat, bisa tidak sampai. Wallahu a'lam, apalagi urusannya dengan akhirat. Maka lebih baik kita sekarang mengusahakan untuk kita hidup ini kita maksimalkan dengan baik untuk kehidupan kita di akhir kemudian nanti.